Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Adriantori. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai proses pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika yang telah mencapai angka 70%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan proses pengerjaan telah mencapai angka 70%. Sirkuit Mandalika sudah siap dan hampir memasuki tahap penyelesaian. Sejumlah persiapan juga dilakukan pada fasilitas pendukung lainnya, seperti sumber daya listrik, air, jaringan airport Bandara Lombok Raya, dan penyempurnaan desa wisata beserta produk ekonomi kreatifnya. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini dipercepat demi event balap MotoGP. Kondisi pembangunan saat ini sudah mencapai 70%. Apabila tidak ada halangan lagi dan berjalan sesuai jadwal, maka sirkuit Mandalika sudah rampung pada Juni mendatang. Sirkuit sepanjang 4,31 km ini menjadi bagian dari kawasan wisata super prioritas di Lombok Tengah. Kawasan ini dikelola oleh BUMN Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Tidak seperti sirkuit pada umumnya yang dibuat di sebuah lokasi khusus. Sirkuit Mandalika ini justru berkonsep lintasan jalan raya atau street circuit, kemudian disulap sebagai arena balap motor. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah MotoGP, sebuah lintasan jalan raya dijadikan arena balap motor dunia. Jika venue lainnya merupakan jalanan biasa yang dibuat sebagai sirkuit seperti Formula One, F1 GP Monaco, Singapura, dan lain-lain. Namun, Mandalika sebaliknya, yakni sirkuit yang bisa digunakan untuk jalanan biasa. Meski demikian, sirkuit Mandalika tetap layak dipakai untuk balap motor karena faktor safety yang menjadi prioritas telah terpenuhi karena ada area run-off yang telah didesain sebelum sirkuit dibangun. Bagaimana evacuation atau safety route untuk mengevakuasi jika adanya insiden maupun bencana. Sirkuit Mandalika ini merupakan street circuit pertama di dunia yang dihomologasi untuk kejuaraan MotoGP dan WSBK, serta merupakan kawasan wisata berintegritas yang sangat indah, lengkap dengan pemandangan pantai pasir putih dan perbukitan. Ada 3 titik hard braking, yakni di turn 1, 10, dan 16. Selebihnya hanya sedikit engine brake dan lebih flowing atau mengalir. Artinya akan lebih banyak aksi overtaking dan hiburan kepada para penonton. Tak hanya itu, para pembalap tidak melulu mengandalkan top speed, melainkan kombinasi dari top speed, suspensi, settingan motor, dan kemampuan dari para rider. Sedangkan untuk pemasangan concrete barrier dibutuhkan ketelitian ekstra. Proses pekerjaan concrete barrier atau pagar pembatas yang akan dipasang di sepanjang sirkuit tidak mudah. Pastinya, concrete barrier dari geobruk ini sesuai dengan standar concrete barrier FIM. Dalam proses pekerjaan ini membutuhkan ketelitian ekstra agar pagar pembatas kokoh dan kuat untuk keamanan di sepanjang sirkuit Mandalika. Concrete barrier atau pagar pembatas bermerek Geobruk ini menggunakan alat cetak dari Swiss, Jerman, dan Vietnam
dengan produksi dan pemasangan yang menggunakan beton lokal sesuai standar FIA dan FIM. Pagar pembatas ini berfungsi untuk menjaga motor jika sampai terjadi kecelakaan agar melindungi penonton dan para tim balap tersebut. Barrier ini juga biasanya ditempati oleh kru dan tim balap untuk memberikan hasil waktu per lap mereka. Selain itu, dari sisi keamanan lain, barrier ini juga menjadi batas antara sirkuit dan di luar sirkuit. Tak hanya itu, salah satu komponen penting untuk keselamatan para pembalap sesuai dengan standar FIM adalah tire barriers atau ban penghalang. Tire barriers ini berfungsi sebagai pelindung pembalap saat terjadi tabrakan, dan ukuran tire atau ban yang digunakan pun bervariasi, mulai dari rim 14, 15, 16, 17, 18, dan 20. Mandalika International Street Circuit pun membutuhkan 100.000 bahan reject pabrik yang berbagai ukuran. Bahan-bahan ini jika dideretkan, panjangnya bisa mencapai Jakarta ke Bogor. Pengiriman ban ke Mandalika International Street Circuit dilakukan secara berkala sejak November 2020 hingga 2021. Jika ditilik, maka secara lokasi sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021 mirip dengan sirkuit Phillip Island yang berada di Australia, namun berkarakteristik sirkuit cepat mirip sirkuit Red Bull Ring yang berada di Austria. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggencarkan pembangunan di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Mandalika dalam rangka mendukung rencana perhelatan MotoGP 2021 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap kawasan strategis pariwisata nasional direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur. Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki adalah infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul, kata Menteri Basuki. Untuk Tunnel 2 ini memiliki panjang 117,77 meter, berada di selatan sirkuit sebelum turun 8. Tunnel ini nantinya akan menjadi akses penonton ke dalam area sirkuit, service area, hotel, serta fasilitas lain di dalam area trek yang tetap akan beroperasi ketika balapan berlangsung. Untuk Tunnel 2 ini memiliki panjang 117,77 meter, berada di selatan sirkuit sebelum turun 8.
Pada prinsipnya, pembangunan di KSPN Mandalika adalah mengubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional. Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melalui pembangunan jalan akses bypass Bandara Internasional Lombok dengan tipikal desain overpass yang dibangun pada awal tahun 2020 dengan total panjang 17,4 km yang terdiri dari 4 jalur dan lebar 50 meter dengan 2 jalur cepat dan 2 jalur lambat. Sedangkan melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR tengah membangun saluran pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 km. Untuk penataan kawasan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya menata kawasan wisata di desa-desa yang berada di Mandalika, salah satunya Desa Kuta. Pembangunan infrastruktur KSPN Mandalika bertujuan untuk menjadikan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan kelas dunia. Hal ini sejalan juga dengan rencana pelaksanaan MotoGP di Mandalika pada 2022 nanti.
Kita semua berharap proses pengerjaan sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukung lainnya dapat berjalan lancar supaya kita semua dapat menyaksikan event balapan motor paling bergengsi di dunia ini diselenggarakan di Indonesia. Itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.